Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Tuhan, kami agungkan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sungguh mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Kami membawa korban syukur di hadapan-Mu. Puji-pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Kami sungguh menyembah Engkau Allah kami. Kami meninggikan Engkau. Kami pagi ini rindu Tuhan memuliakan, meninggikan Engkau. Dan biarkan Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian, penyembahan dan ibadah kami pagi ini. Tuhan, kami rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman, dan biarkan Tuhan firman itu boleh sungguh menyapa kami setiap pribadi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh sungguh mengerti dan dipersatukan di dalam Roh-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang Efesus pasal 4 ya, ayat 2 dan 3. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, pagi ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kasih yang mengikat dalam kesatuan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, sangat menarik. Di sana dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, di dalam keluarga perbedaan ada di sana, baik perbedaan sifat, perbedaan pendapat, bahkan perbedaan atau kelemahan masing-masing seringkali bisa menimbulkan bukan hanya konflik tetapi juga perpecahan, jarak, ya, kemarin dengan istilah lain retakan. Nah, namun pagi ini kita belajar bagaimana kasih Kristus memanggil kita untuk menjadikan
kerendahan hati sebagai dasar, kelemah lembutan sebagai sikap, dan kesabaran sebagai napas relasi kita. Sebenarnya sangat menarik. Kerendahan hati itu dasarnya, kemudian dikatakan di sana lemah lembut itu sikap, kelembutan kita, dan kesabaran itu nafas. Dengan demikian saudaraku, kalau kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan ini, kasih kita bukan sekedar perasaan berarti, tetapi tindakan. Maka tadi dikatakan apa? Kerendahan hati dasarnya. Ya, kerendahan hati dasarnya, sikapnya adalah kelemah lembutan ya, kelembutan, dan kesabaran itu sebagai nafas relasi kita. Kesatuan dalam kasih adalah tanda pemulihan Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tidak membiarkan kita dikendalikan oleh kasih Kristus, tetapi hanya oleh kasih kita saja dan perasaan kita, maka rumah tangga kita, rumah tangga yang sangat-sangat mudah goyah, rapuh, dan bahkan mungkin mudah hancur berantakan. Tetapi saudara, ketika kasih Kristus memimpin kita dan sikap kita, ya tadi kelemah lembutan, ketika menjadi kerendahan hati menjadi dasar kita, kemudian lemah lembut sikapnya, dan nafas kita itu kesabaran, maka itu akan terjadi. Kasih Kristus memampukan kita melakukan itu. Keluarga yang dipulihkan bukan berarti tidak pernah mengalami konflik. Keluarga yang dipulihkan bukan tidak pernah mengalami konflik, melainkan tetap memilih kasih sebagai jalan keluar. Saat ego ditundukkan dan kasih yang memimpin, maka keluarga menjadi gambaran nyata dari tubuh Kristus yang hidup. Saudara, gambaran nyata tubuh Kristus yang hidup itu kita bisa harusnya lihat mulai dari rumah atau keluarga kita. Dunia dapat melihat Injil melalui kesatuan keluarga yang dikuatkan oleh kasih itu. Sudah apalagi saat ini di tengah-tengah banyak keluarga-keluarga yang hancur berantakan. Bukan hanya konflik tetapi hancur. Kesaksian keluarga kita yang benar itu menjadi sangat penting. Itu menjadi sangat berguna. Itu menjadi sangat dirambakan oleh semua orang. Saudara, apakah kita sudah menjaga kesatuan keluarga dengan kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran? Saudara, tanpa ini maka kesatuan keluarga kita sangat sulit diperjuangkan mungkin. Maka tidak heran banyak orang yang selesai kan? Ya, sekalipun kami katakan itu juga karena kekerasan hati, tidak mau merendahkan hati. Ego, tidak mau memikirkan kepentingan bersama. Dalam hal apa kita masih lebih sering mengutamakan ego kita daripada kasih? Nah, kita yang tahu setiap pribadi. Di mana atau dalam hal apa kita mengutamakan ego kita? Dan berikutnya, bagaimana kita bisa lebih aktif menunjukkan kasih yang mengikat keluarga kita? Bagaimana kita harus lebih menunjukkan ya kasih yang mengikat kepada keluarga kita? Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk kita boleh semakin rendah hati, memiliki kelembutan dan kesabaran. Sehingga kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita boleh sungguh-sungguh menjadi saksi bagi Kristus. Ketika
saya dan saudara boleh memperlihatkan kasih itu, kesatuan di dalamnya. Tuhan dimuliakan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mempersatukan kami sebagai keluarga dalam kasih-Mu. Ampunilah ketika kami lebih memilih ego daripada kesatuan. Ajarilah kami hidup untuk sungguh-sungguh taat kepada Engkau. Ajari kami untuk hidup rendah hati, untuk hidup lemah lembut dan sabar, sehingga kasih-Mu menjadi ikatan yang kuat di antara kami. Jadikanlah keluarga kami saksi nyata pemulihan Kristus bagi dunia di sekitar kami. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Nyatakan kebenaran-kebenaran itu bagi setiap kami masing-masing, sesuai dengan apa yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Tuhan, pagi ini kami sungguh mengucap syukur untuk setiap hal ini. Tuhan, Engkau sungguh yang melawat setiap keluarga, setiap rumah tangga. Tanpa kuat kuasa kasih-Mu Tuhan, kami semuanya tidak Tuhan akan bisa tetap ada sampai hari ini. Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami sungguh memiliki kesaksian melalui kehidupan keluarga kami. Biarkan juga kami boleh sungguh memiliki kesaksian dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pimpin kami. Kami boleh sungguh berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara Tuhan, reguler untuk pelayanan sosial atau diakonia. Beri kepada kami semua hati yang berbelas kasihan. Beri kepada kami hati yang terus rela untuk memperhatikan, memberi. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pelayanan diakonia dimanapun oleh gereja Tuhan. Berkati Tuhan, berkati untuk pelayanan mereka yang kepada mungkin di panti asuhan, panti jumbo, mungkin juga pelayanan di daerah-daerah tertentu, tempat-tempat tertentu, tempat rehabilitasi dan tempat tertentu. Tuhan berkati juga untuk setiap hal yang kami lakukan Tuhan, supaya kami juga boleh semua memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang mengalami Tuhan kesulitan dalam komunikasi, kesulitan dalam mempertahankan keluarga. Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur tangan agar mereka setiap kehidupan Tuhan senantiasa belajar taat di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat setiap kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Berikan kepada kami penyertaan dalam setiap pekerjaan usaha. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Demikian juga mereka dalam berbagai kesulitan mereka alami. Tuhan, biarlah turut campur tangan. Berkati untuk setiap pendidikan anak kami. Jauhkan dari pengaruh yang buruk. Dan Tuhan, jaga setiap anak pendidikan kami, supaya anak-anak kami dalam pendidikan mereka juga boleh terpelihara dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat kehidupan kami hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami setiap anggota keluarga mengenakan kasih itu. Biar Tuhan dipermuliakan melaluinya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat.
karena Kamu punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada, selamat beraktivitas, selamat berkarya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kita. Shalom Immanuel.